Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ialah saya masih bisa memaparkan hasil materi saya. Yang saya hormati selaku dosen pengampu metodologi penilaian kualitatif Dr. Syarul Marham MPD, serta teman-teman yang telah menonton video saya. Nah, seperti yang kita lihat di belakang, judul materi saya adalah pengembangan budaya organisasi. Baik, di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama, yang dimana bab 1 ada latar belakang. Dalam konteks pengembangan organisasi, memahami makna budaya dalam kehidupan organisasi dianggap sangat relevan. Oleh karena itu, budaya organisasi dianggap sebagai aset. Paling tidak, budaya organisasi berperan sebagai alat untuk melakukan integrasi internal. Jika peran ini bisa berfungsi baik dan dibarengi oleh penyusunan strategi yang tepat, maka diharapkan kinerja organisasi akan meningkat. Kemudian, budaya organisasi sebagai suatu pola dan model yang terdiri atas kepercayaan dan nilai-nilai yang memberikan arti bagi anggota suatu organisasi dan aturan-aturan bagi anggota yang berperilaku di organisasi. Kemudian, menurut Moljona berpendapat bahwa organisasi memiliki makna sendiri-sendiri terhadap karya budaya itu sendiri. Antara lain itu ada identitas, ideologi, etos, pola eksistensi, aturan, pusat kepentingan, filosofi tujuan, spirit informasi, gaya, visi, dan cara esensi kehidupan organisasi dapat ditemukan pada budaya yang memiliki organisasi bersangkutan. Baik, di sini saya lanjut ke pembahasan berikutnya, ada rumusan masalah. Nah, di mana rumusan masalah saya itu ada 3, yang dimana bagaimana mengembangkan budaya organisasi yang efektif di Metropolitan Sobri Kendari. Kemudian yang kedua, bagaimana mengembangkan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan kreativitas di Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengembangkan budaya organisasi yang tercermin dalam simbol dan bahasa yang digunakan di Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Baik, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, di sini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana pengembangan organisasi Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Nah, tujuan penelitian itu yang pertama, kita harus mengetahui peran kepemimpinan dalam mengembangkan budaya organisasi. Nah, kemudian mendeskripsikan strategi pengembangan budaya organisasi yang efektif. Nah, kemudian kita mengkaji kondisi budaya organisasi Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Nah, kemudian itu kita menilai dukungan Pesantren Metropolitan Sobri Kendari terhadap pengembangan budaya organisasi. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya kepemimpinan dalam pembentukan budaya organisasi di Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Nah, kemudian menjadi acuan bagi pengelola Pesantren Metropolitan Sobri Kendari dalam mengembangkan strategi budaya organisasi yang efektif. Nah, kemudian menjadi dasar evaluasi dan pengembangan Pesantren Metropolitan Sobri Kendari dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen organisasi. Di sini kita masuk ke pembahasan bab 2,
yang dimana itu ada kajian pustaka atau kajian teori. Nah, menurut Gibson, organisasi diartikan sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh seseorang secara individual. Nah, kemudian Robbins dalam hal ini mendefinisikan bahwa organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, bekerja secara relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dimok mendapatkan bahwa organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat mengenai kewenangan koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat organisasi. Pada dasarnya, pendidikan sebagai sebuah organisasi yang harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan hal tersebut, Arah Hidayat dan Imam Masyali pada tahun 2012 menjelaskan tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kemudian dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Kemudian menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya sejalan dengan dijelaskan. Kemudian kita masuk ke penelitian yang relevan. Nah, yang pertama itu ada budaya organisasi. Telah banyak didefinisikan oleh para pakar manajemen atau organisasi. Nah, menurut Irham Fahmi, mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan nilai-nilai. Nah, pengertian nilai menurut para ahli, yang pertama menurut Dina Jaja. Nah, nilai merupakan pengertian atau conception yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang benar dan apa yang kurang benar. Nah, kemudian menurut Frankel, nah, a value is an idea and concept about what something is important in life. Nah, nilai adalah ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Nah, kemudian menurut Kluckhohn, nilai adalah konsepsi tersurat atau tersirat yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok dari apa yang diinginkan yang mempengaruhi tindakan pilihan terhadap cara, tujuan antara awal dan tujuan akhir. Nah, definisi ini berimplikasi terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya seperti yang diungkapkan oleh Bremelt dalam bukunya tentang landasan-landasan budaya. Tentang pembahasan artefak. Nah, budaya organisasi dikatakan sebagai seperangkat asumsi dasar atau sistem keyakinan, norma, nilai-nilai yang mengembangkan di dalam sebuah organisasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh anggota organisasi untuk menanggulangi masalah-masalah integrasi internal dan adaptasi eksternal. Nah, menurut Kreitner dan Knight, budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan keyakinan anggota secara bersama yang menjadi dasar identitas perusahaan atau organisasi. Nah, pengertian tersebut menjelaskan 3 karakteristik utama dalam budaya organisasi. Nah, budaya organisasi diteruskan pada anggota baru melalui kegiatan sosialisasi. Budaya organisasi dapat mempengaruhi perilaku individu. Nah, dan budaya organisasi bekerja pada 2 tingkat yang berbeda. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang saya ambil, beberapa teori dari para tokoh di atas,
nampak bahwa beberapa tokoh mendefinisikan budaya organisasi lebih fokus filosofis, tetapi ada juga yang lebih operasional. Dari beberapa pendapat tersebut juga dapat ditarik definisi bahwa budaya organisasi merupakan filosofi dasar bagi organisasi yang di dalamnya memuat keyakinan, norma, dan nilai bersama yang menjadi sebuah karakteristik utama tentang tata cara melakukan segala sesuatu dalam organisasi. Seperti keyakinan, norma, dan nilai tersebut dijadikan pegangan oleh semua sumber daya dalam berorganisasi. Nah, di dalam penelitian relevan ini, saya mengambil tentang pengertian budaya, nilai-nilai, dan artefak, dan saya menjelaskan dan mengambil dari beberapa teori-teori menurut para ahli. Kemudian di sini kita masuk bab 3. Nah, di mana bab 3 itu ada metode penelitian. Nah, yang dimana di sini sebelumnya saya melakukan penelitian ini di Pesantren Metropolitan Sobri Kendari, lebih tepatnya pada hari Senin tanggal 22 April 2025. Di sini masuk ke pembahasan jenis dan pendekatan penelitian. Nah, metode penilaian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari sumber asli seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Nah, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami suatu masalah atau fenomena melalui sudut pandang. Nah, di sini saya mengambil jenis penelitian saya itu adalah jenis penelitian etnografi yang mendalam. Di sini masuk ke sumber data. Nah, sumber data itu ada dua. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Nah, di sini saya menjelaskan yang pertama itu data primer. Nah, menurut Hussein, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, termasuk individu atau orang yang ditemui melalui wawancara atau pengisian kuesioner yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Nah, sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono, bahwa data primer ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara. Nah, jadi data primer merupakan data yang dapat memberikan informasi dan data yang langsung dapat diterima oleh peneliti. Nah, pengumpulan data primer ini dapat dilakukan melalui proses wawancara dan pengamatan observasi. Adapun data primer dari penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan atau observasi secara langsung di Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Kemudian ada data sekunder. Nah, menurut Hussein Umar, data sekunder adalah data sekunder merupakan data primer yang telah diubah lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Nah, sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo, nah, data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Perantara ini diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sekunder merupakan data yang dapat memberikan informasi dan data secara tidak langsung kepada peneliti. Nah, data ini dapat diperoleh oleh peneliti dari dokumen
dan arsip madrasah serta foto kegiatan yang telah dilakukan. Data sekunder ini merupakan pelengkap dari data primer yang diperoleh oleh peneliti dan dijadikan sebagai pelengkap dari penelitian ini. Ini masuk ke teknik pengumpulan data yang dimana ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan mendetail untuk memperoleh informasi yang akurat tentang objek tersebut. Dalam konteks penelitian, observasi adalah suatu metode yang bersifat akurat dan spesifik guna mengumpulkan data dan mencari informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, kemudian ada wawancara. Nah, wawancara itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka dan peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden yang kemudian akan dijawab secara langsung oleh responden. Nah, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang terkait dengan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nah, wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi lebih mendalam terkait peran kepala madrasah dalam mengembangkan budaya organisasi di pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Nah, kemudian ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen baik itu dalam bentuk tertulis, tidak tertulis maupun dokumen elektronik. Nah, setelah terkumpul semua dokumen itu, kemudian dianalisis hingga memperoleh informasi terkait objek penelitian. Nah, kemudian di dalam melaksanakan metode dokumentasi, kami peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya. Teknik analisis data. Nah, teknik analisis data itu yang pertama ada analisis domain. Analisis domain adalah langkah awal yang harus dilakukan pada penelitian kualitatif. Pada tahap ini, peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai situasi sosial dari objek yang diteliti. Nah, kemudian ada analisis taksonomi. Tahap selanjutnya adalah analisis taksonomi. Setelah peneliti melakukan proses analisis domain dan telah mendapatkan kategori atau domain pada kondisi tertentu, proses selanjutnya itu adalah peneliti akan menentukan fokus penelitiannya. Analisis komersial. Pada analisis taksonomi, peneliti mengurai domain yang sudah ditetapkan menjadi fokus penelitian. Nah, penelitian mulai mencari setiap elemen yang serupa melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berfokus. Berbeda dengan analisis taksonomi. Pada analisis kompetensial, peneliti mencari elemen yang memiliki perbedaan pada domainnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada analisis tema. Nah, tahap terakhir adalah analisis tema. Analisis tema budaya memiliki istilah lain yakni discovering cultural themes. Analisis ini dilakukan untuk mencari benang merah dari awal proses analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis kompetensial. Setelah peneliti berhasil menemukan benang merahnya, maka peneliti dapat menyusun sebuah rekonstruksi bangunan sosial. Baik, itulah tadi hasil dari paparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.